Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada sekarang, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mampukan hamba-Mu ini yang akan menyampaikan, dan Tuhan kiranya apa yang disampaikan ini uh, mengubah hidup kami ya Bapa. Kami mendapatkan sesuatu yang baru melalui firman-Mu ini, dan Tuhan kiranya Tuhan yang pimpin supaya kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan firman-Mu, bukan cuma mendengarkan tapi menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, boleh tampilin slide-nya, boleh bantu. Oh iya, benar-benar. Oke. Ya, boleh tolong dibantu. Nah, oke. Udah kelihatan ya, apa namanya, screen-nya sama suara aman ya. Boleh mungkin kasih emoticon jempol gitu ya. Oke, siap. Nah, oke, kita bakal ngebahas satu tema, yaitu jadi kaya, teman-teman ya. Ini kalau ditanya teman-teman semua mau jadi kaya apa enggak, pasti jawabannya mau gitu ya. Atau enggak kalau misalnya kita dari lahir ditanya gitu kan, kamu mau lahir dari keluarga mana? Keluarga kaya atau keluarga yang miskin? Pasti teman-teman semua jawab kalau bisa jadi keluarga yang kaya aja Tuhan gitu ya. Jadi kaya. Nah, kalau misalnya teman-teman pasti ya gini deh, coba yang mau jadi miskin raise hand. Tidak mungkin ada yang raise hand ya. Kalau ada yang raise hand, saya turunin lagi tangannya gitu ya. Jangan, masa ada orang mau jadi benar-benar miskin, kan aneh gitu ya. Pasti yang namanya manusia semua pengen jadi kaya gitu ya. Semua pengen dapetin apa yang mereka mau dalam hidupnya gitu. Ya namanya juga manusia lah ya. Apalagi kalau ada diskon Ramadan sale ya. Waduh, itu benar-benar deh ya. Kalau bisa gue borong lah gitu ya. Ramadan sale emang nih ya. Shopee Ramadan sale ya. Kalau bisa, iya Jess. Bukan itu. Lu sabar dulu Jess ya. Lu jangan langsung chat-chat. Sabar, ini gue baru pengantar nih ya. Baru kata pengantar ini. Kalau misalnya makalah, lu jangan langsung serobot chat dong Jess. Gue enable juga, gue off nih chatnya nih lama-lama nih ya. Sabar, gue masih kata pengantar nih. Gitu ya. Nah, kenapa sih orang pengen jadi kaya? Next slide. Nah, kenapa orang pengen jadi kaya? Karena ya jadi kaya itu enak, teman-teman. Bisa beli apa aja, bisa lakuin apa aja, dan bisa kemana aja. Ya, kita bisa beli apapun yang kita mau. Mobil, rumah, ya, petasan juga jadi gitu. Bisa kita, ya. Kita bisa lakuin apa aja gitu. Kita bisa bolak-balik Singapura, Jakarta dalam satu hari 5 kali juga bisa gitu ya. Namanya punya duit gitu kan. Mau swab tes 10 kali juga colok-colok hidung yang harganya mahal itu nggak masalah ya. Orang kaya gitu kan ya. Kita juga bisa kemana aja. Kita bisa ke Israel gitu ya. Wah, holy banget ya Israel gitu. Yang pertama disebut Israel loh ya. Kita bisa ke keliling Indonesia, kita bisa ke seluruh dunia gitu ya. Namanya juga kaya ya, namanya juga orang kaya gitu ya. Kita bisa makan apapun yang kita mau. Kita bisa makan dari yang enak sampai yang enak banget bisa gitu ya. Namanya juga orang kaya gitu ya. Next slide. Waduh, ini Rafael Injil Kemakmuran ya. Enggak ya. Nah, saya nggak mau lama-lama ya, karena saya takut dikira Injil Kemakmuran. Saya takut tiba-tiba video saya dipotong-potong masuk ke akun gereja palsu. Wah, ini Injil Kemakmuran. Waduh, bahaya. Jadi kita jangan lama-lama nih ya. Kita langsung aja gitu ya. Nah, Lukas 12 ayat 20 sampai 21. Mungkin Kakak Beni mungkin bisa bantu baca ya, Kak Beni ya.
Lukas 12 ayat 20 sampai 21, silakan. Dibuka dulu mute-nya. Iya, enggak kan ada di layar. Dia ambil Alkitab Beni. Luar biasa. Kan sudah saya sediakan di layar Beni. Luar biasa. Baik, firman Tuhan berkata di Lukas 12 ayat 20 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kusediakan untuk siapakah itu nanti? Yang ada pasal yang keduanya, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Siap, mantap Beni. Ya, Beni sampai ambil Alkitab sendiri loh ya. Padahal ini saya sumbernya Alkitab nih, saya tidak mengurangi setitik iota pun dari Alkitab ya. Ini saya perhatikan titik koma ya. Jadi tenang aja ya. Ini sama gitu. Luar biasa memang, totalitas sekali ambil Alkitab sendiri ya. Nah, jadi ceritanya di Lukas 12 ayat 20 sampai 21 ini perikopnya tuh ya menceritakan jadi ada orang kaya yang menimbun hartanya gitu ya. Jadi dia nimbun hartanya banyak-banyak ya, udah ditimbun. Terus habis gitu dia bilang berbahagialah engkau jiwaku gitu ya. Karena hartanya banyak, makanannya banyak gitu ya. Nah, tapi dia cuma mentingin dirinya sendiri ya. Makanya Tuhan bilang pada malam ini juga kalau jiwamu diambil atau jiwamu akan diambil, itu harta buat siapa gitu. Ya. Karena dia cuma mentingin dirinya sendiri ya. Dan Tuhan bilang orang yang kayak gitu tuh ya hidupnya bakal kayak gitu. Maksudnya ketika dia mati hartanya bakal sia-sia. Karena dia cuma ngumpulin hartanya buat diri sendiri, ditimbun. Pas sudah banyak dia cuma nikmatin sendiri, dia nggak mau bagi-bagi ya. Terus Tuhan bilang kalau malam ini jiwamu diambil, itu harta buat siapa gitu. Jadinya hartanya sia-sia, hidupnya sia-sia. Dan orang seperti itu demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri kalau dia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi hidupnya sia-sia, kekayaannya juga sia-sia. Nah, next slide. Nah, yang apa namanya? Bentar ya, ini ada motor di luar. Nah, coba slide sebelumnya. Slide sebelumnya coba. Minta tolong. Nah, ini kan kaya di hadapan Allah. Nah, bagaimana caranya kaya di hadapan Allah? Next slide. Gitu. Itu bridgingnya gitu tadi harusnya ya. Saya lupa jembatan antar slide-nya nggak ada gitu. Ini. Nah, gimana caranya supaya kita bisa kaya di hadapan Allah? Jawabannya adalah ya kumpulkan harta di sorga gitu. Ya, ya mau nggak mau kita harus kumpulin harta di sorga. Nah, kumpulkan harta di sorga, Tuhan Yesus bilang dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20, dia bilang kayak gini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, maksudnya janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi itu bukan berarti kita nggak boleh kerja keras, teman-teman. Kerja keras juga boleh lah. Maksudnya kerja keras itu bukan boleh ya, tapi harus. Ya, Alkitab juga mengatakan di bagian yang lain kalau nggak kerja ya jangan makan. Ya berarti kan mengumpulkan harta di bumi dalam arti kerja keras itu suatu keharusan. Ya, tetapi apa yang dimaksud janganlah mengumpulkan harta di bumi? Kalau kerja keras adalah keharusan, mengapa kita nggak boleh ngumpulin harta di bumi gitu kan? Nah, yang dimaksud di ayat ini tuh adalah orang yang mementingkan duniawi gitu. Yang kerja ya, pagi siang sore malam kerja aja gitu ya. Dia cuma mentingin dunia. Nah, ini yang dimaksud di ayat ini tuh yang seperti itu. Ya, kerjanya cuma mentingin dunia, ya hari Minggu bukannya gereja, malah tetap kerja gitu ya, pagi siang sore malam. Mungkin pagi sampai sore kerja, malamnya main saham. Waduh, keren banget main saham ya. Subuhnya trading, waduh, keren gitu ya. Sampai hari Minggu juga lagi ibadah di gereja,
sambil main saham. Nah ini nih, ya terlalu mentingin dunia. Ini yang Tuhan Yesus bilang, jangan mengumpulkan harta di bumi. Maksudnya ya udahlah, jangan rakus lah, ya jangan dunia mulu yang dipikirin gitu. Tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Nah ini sebenarnya ngumpulin harta di sorga tuh gimana sih, ya? Maksudnya gimana gitu? Nah kalau saya pakai istilah tuh transfer. Jadi harta kita di bumi ini kita transfer ke surga. Nah gimana cara transfernya? Gitu kan? Gimana sih cara transfernya gitu? Nah, next slide. Nah, cara ngumpulin harta di sorga ternyata dari Alkitabnya caranya dari Tuhan Yesus bilang cuma satu ternyata. Ya, Lukas 12 ayat 33. Lukas 12 ayat 33 bilang gini, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Tanda seru, ya. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Ini kan berarti dua kalimat perintah ya, jualah dan berikanlah. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Nah, ini kalau kita tidak memahami dengan benar ayat ini kita bisa salah nih ya. Masa kita jual semua rumah kita, mobil kita, rumah kita, motor kita, dan segala isinya terus kita kasih ke orang miskin. Nah ini kan sama aja kita jadi miskin ya. Nah maksudnya apa nih? Teman-teman kalau misalnya kita mau memahami ini, kita juga mesti melihat dari keadaan sosial di orang Israel pada saat itu ya. Keadaan sosial Israel pada saat itu adalah mereka nih dikuasai oleh Roma, teman-teman. Ya, mereka kita tahu ya bahwa Israel itu sedang dikuasai oleh Roma, dan kalau teman-teman perhatikan ayat per ayat di dalam kitab Matius sampai Lukas ya, khususnya kitab Lukas, kita akan melihat ternyata banyak sekali orang-orang miskin di kitab Lukas ini yang ditulis oleh Lukas ya. Contohnya apa? Contohnya ketika Yesus menyembuhkan orang-orang sakit ya. Orang-orang sakitnya terlalu banyak. Kita bisa lihat ada orang berbondong-bondong sakit semua diserahin kepada Yesus. Nah, ini kan kita menjadi pertanyaan ya, kenapa terlalu banyak orang yang sakit pada saat itu gitu. Kalau Indonesia nih, kita kan kita juga kan banyak orang miskin di Indonesia ya, tetapi kan tidak semuanya berbondong-bondong sakit semua. Benar nggak? Nah, yang menariknya di Israel ini pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, dan jumlahnya bukan cuma 1-2 orang gitu, tapi banyak ya, sampai berbondong-bondong gitu orang-orang sakit datang sama Yesus. Nah ini kan berarti orang-orang yang nggak mampu berobat gitu loh ya, yang sampai mungkin udah nggak mampu berobat, akhirnya ya udahlah kita cari yang gratisan, kita cari Yesus. Nah berarti kan mereka ini miskin ya, berarti mereka ini kan miskin ya. Nah kalau dibilang jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, nih kita mesti lihat dulu. Nah ini ada satu orang kaya, ini kaya banget orang ini ceritanya gitu ya. Bukan ceritanya sih, emang dia kaya gitu, di zaman Yesus dia kaya. Dan pas Tuhan Yesus bilang jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, itu maksudnya karena terlalu banyak orang miskin di sana, sehingga kalau untuk membantu orang miskin mau nggak mau harus jual segala miliknya gitu. Ngerti ya? Jadi karena terlalu banyak orang miskin, sehingga untuk menolong orang miskin itu sampai harus menjual segala harta miliknya untuk dijadikan sedekah, itu pun mungkin belum cukup untuk membantu orang miskin itu gitu, yang begitu banyak itu, yang bahkan kalau sakit sampai berbondong-bondong kejar-kejar Yesus gitu, sampai ya mungkin nggak mampu berobat gitu kan. Jadi kalau ditanya jualah segala milikmu, bukan berarti kita dengan bodoh kita jual semua gitu, aset segala macam kita jual, enggak gitu. Kita lihat dulu, pada saat itu orang miskin terlalu banyak dan orang kaya mungkin terlalu sedikit. Jadi kalau misalnya mau nolong banyak orang miskin, mau nggak mau supaya semuanya tertolong ya harus dijual semuanya gitu. Nah kalau zaman sekarang gitu ya, zaman sekarang mungkin ya kita nggak usah sampai jual semuanya gitu ya. Kan kita tidak sedang dikuasai Roma, tidak sedang dijajah juga ya, tapi ya kelebihan kita lah ya. Misalnya saya nih ya, saya per bulan biaya semuanya gitu ya, rumah tangga semua pokoknya habis per bulan itu 3 juta lah gitu ya. Nah gaji saya misalnya 10, berarti kan ada lebih 7 kan. Nah dari lebih 7 itu gimana caranya dari 7 juta yang lebih itu adalah yang kita
berikan sedekah gitu ya. Ada yang kita berikan sedekah lah gitu. Jangan 7 jutanya kita makan semua ya. 100-200 ribu boleh lah gitu ya. Maksudnya ya nggak usah langsung banyak. Yang penting kita memberi sedekah lah. Kita menolong orang lah. Ada yang kelaparan pinggir jalan ya boleh lah kita. Ya gitulah maksudnya jangan kita memahami ini secara literal tanpa kita saring langsung kita jual semua gitu. Tapi maksudnya dari kelebihan kita ada yang kita kasih ya. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Ya, jadi ada satu yang menarik ya dari anak Eko ya kemarin, bukan kemarin sih, tahun lalu ya. Kalau saya bilang kemarin tuh konteksnya banyak ya, bisa tahun lalu, 10 tahun lalu, bagi saya kemarin. Waktu cepat sekali gitu. Saya pernah diajak sama anak Eko ke panti asuhan ya. Saya yang diajak ya sama si Feren waktu itu ya. Diajak ke panti asuhan. Jadi sekolahnya gitu ya. Sekolahnya tuh ada tugas apa gitu. Disuruh ke panti asuhan. Saya lihat tuh ya anak-anak SMP ini, waktu itu dia masih SMP ya, sekarang mungkin di SMA. Dia disuruh tuh ya ke panti asuhan. Waktu itu kebetulan saya disuruh khotbah di panti asuhan itu. Dadakan juga gitu kan. Terus pas saya lihat, saya pikir yang bakal dia kasih nih ya paling sedikit gitu ya. Wah, ternyata saya salah gitu. Yang dia kasih banyak. Dia kasih makanan untuk anak-anak panti asuhannya itu, dia kasih makanan Hokben sama KFC itu makanannya doang. Terus dia kasih sembako, kasih apa. Terus saya mikir kan, wih, keren juga ya gitu ya. Kalau sekolah-sekolah bisa bergerak kayak gitu ya. Wah, nih gereja nih harus bergerak juga nih ya. Gereja nggak boleh kalah nih sama lembaga-lembaga sekolah-sekolah lain atau Kristen-Kristen lain gitu. Nah, ternyata kalau sekolah-sekolah aja bisa melakukan firman, yaitu bersedekah, kalau sekolah-sekolah aja bisa tahu nih, ya pentingnya untuk bersedekah ya, kenapa kita yang orang-orang dalam gereja nih kurang gitu ya. Nah, jadi ya marilah kita mungkin dengan hal-hal kecil ya, dengan kelebihan uang jajan kita, ya bisalah kita memberikan gitu ya, bersedekah gitu. Apalagi kalau lihat gambar ini nih, anything hungry helps. Wah, ini kan kasihan sekali ya. Saya sengaja kasih gambar-gambar yang kasihan ya, supaya kalian tersentuh hatinya, terketuk ya. Oke, next slide. Nah, ternyata wajib kita nih, ternyata bersedekah itu wajib loh ya. Sebenarnya kalau kita lihat orang muslim ya, mereka tuh kalau lebaran harus ngasih zakat infak gitu ya, infak atau apa gitu ya, zakat fitrahnya gitu, itu harus kasih 2,5%, teman-teman. Pokoknya 2,5% harus dikasih ke orang-orang yang kurang mampu gitu. Bahkan untuk Idul Adha, daging-daging sapi dan kambingnya itu kan dikasih ke orang-orang yang miskin ya. Nah, ternyata mereka tuh juga sadar gitu. Nah, sebenarnya Alkitab menekankan bahwa bersedekah itu ternyata wajib. Ya, Amsal 28 ayat 27 versi BIMK bilang gini, siapa memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan. Siapa menutup mata terhadap kebutuhan orang miskin akan kena kutukan. Nah, tetapi ini Alkitab ini bukan nakut-nakutin ya. Saya harus luruskan dulu, Alkitab ini bukan nakut-nakutin. Ya, misalnya gini. Misalnya saya bilang sama Stanley nih, misalnya saya bilang sama Stanley, Stanley, lu kalau nggak baca Alkitab, gue salibkan. Serem ya. Tetapi kan bukan berarti saya ingin menyalibkan Stanley kan. Tetapi saya pengen si Stanley ini baca Alkitab. Ngerti gak sih? Kayak, Stanley, lu kalau nggak baca Alkitab, gue salibkan lu di depan Green Lake gitu kan. Kan maksudnya saya bukan jahat pengen salibkan dia, tapi saya pengen supaya dia baca Alkitab. Atau gini deh, kalau kalian masih kecil ya, saya punya tetangga juga nih, punya bayi gitu. Pernah nggak sih kalau teman-teman mungkin pernah ngerasain ya, kalau nggak mau makan dilaporin polisi gitu. Makan nggak terlaporin polisi nih, pernah kan? Nah, itu kan bukan berarti orang tua kalian pengen kalian dilaporin polisi, enggak dong, tapi supaya kalian makan dong, bener nggak? Nah, Alkitab tuh juga kayak gitu. Ketika Alkitab bilang
siapa yang menutup mata terhadap kebutuhan orang miskin akan kena kutukan, bukan berarti Tuhan pengen mengutuk kita, bukan. Tapi Tuhan pengen supaya kita ini sadar untuk bersedekah kepada orang miskin, untuk memberi kepada orang yang kekurangan, gitu. Nah, jadi Alkitab ini bukan menakut-nakuti, lu kalau nggak kasih orang miskin lu kena kutuk, lu bukan, tapi lebih kepada ya lu harus kasih ke orang miskin lah, gitu ya. Jadi ngerti ya apa namanya pemikirannya ya. Kalau saya juga bilang nih ya, saya bilang misalnya apa namanya, misal saya bilang nih ke Benny ya, Benny kan menti saya gitu di kampus. Ben, belajar Ben, kalau enggak gua smackdown. Enggak ya, jahat ya. Itu kan bukan berarti saya pengen smackdown dia gitu. Saya pengen supaya dia belajar. Ngerti ya? Belajar gak lo? Kalau nggak gue smack nih. Ya, saya kan bukan berarti pengen nyemek dia gitu, pengen saya smackdown nih orang. Enggak gitu. Tapi saya pengen dia belajar supaya dia jadi murid yang berprestasi gitu kan. Gitu. Nah, jadi mesti paham pemikirannya seperti itu ya. Jadi kita nih Alkitab ini bukan nakut-nakutin, tetapi menyuruh kita untuk supaya kita nih peduli pada orang miskin ya, memberikan sedekah. Dan uniknya di sini dibilang ya, siapa memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan. Ya karena saya percayalah Tuhan itu tidak pernah tidur ya. Tuhan itu adil. Ketika kita memberi, nggak mungkin lah dia membiarkan orang yang baik kekurangan ya. Jadi ayat ini saya aminkan gitu. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan ya. Pasti ada aja rejeki-rejeki yang baru ketika kita memberi kepada orang miskin. Ya, Tuhan pasti memperhitungkan segala sesuatu yang kita lakukan dengan iman ya. Apapun yang kita lakukan dengan iman Tuhan pasti perhitungkan ya. Karena kita akan dihakimi menurut perbuatan kita kan. Kitab Roma juga bilang kayak gitu. Kitab Petrus juga bilang kayak gitu ya. Oke, next slide. Nah, Matius 25 ayat 40 bilang gini, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi, ya ini nggak usah dijelasin sebenarnya gitu ya. Nah, kalau kita bersedekah buat orang miskin, itu sama saja kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Sesimpel itu, ya, tidak usah dijelaskan panjang lebar. Next slide. Nah, ini tiba di closing statement. Kita hari ini bentar aja, maksudnya sharingnya bentar aja gitu ya. Closing statementnya adalah kekayaan tidak pernah dirancang oleh Allah untuk dinikmati sendiri. Allah mau manusia menggunakannya sebagai alat atau sarana untuk menolong dan menyejahterakan orang lain. Jadi apa namanya, kekayaan yang Tuhan kasih buat kita tuh bukan untuk kita foya-foyain sendiri, kita nikmatin sendiri, enggak, tapi itu sebagai sarana atau alat ya supaya kita ini bisa menolong orang lain ya, supaya kita bisa menyejahterakan sesama kita gitu ya. Jadi teman-teman semua, kalau kita suatu saat nanti dipercayakan untuk jadi orang kaya atau jadi kaya seperti dengan tema hari ini, ingatlah selalu bahwa kekayaan kita tidak pernah dirancang untuk kita nikmati sendiri. Ya, Tuhan mau manusia menggunakannya sebagai alat atau sarana untuk menolong dan menyejahterakan orang lain. Ya. Ini penting supaya nanti ketika kita jadi orang kaya atau jadi kaya atau Tuhan percayakan kita dengan harta, kita tidak menjadi apa ya bahasanya? Kita nggak jadi gelap mata gitu ya. Kita nggak jadi serakah, tamak dan sebagainya, tapi kita gunakan itu untuk menolong orang lain gitu ya. Mungkin ada satu ketika saya sampaikan ini, saya pernah diskusi juga nih, mungkin tambahan aja kebetulan ingat. Ada orang yang bilang kayak gini, oke lah, gue bantu orang. Tapi gimana kalau misalnya suatu saat, kan gue ngumpulin harta nih. Gue ngumpulin harta dengan tujuan supaya nanti kalau misalnya ada kejadian yang tidak terduga, misalnya gue sakit, masuk rumah sakit dan butuh biaya besar, gue punya uang. Gitu kan. Kan orang kayak gitu ya.
Nah, untungnya sekarang ada asuransi gitu kan. Ada asuransi gitu. Jadi bisa gitu. Tetap dikontrol pengeluarannya, dan suatu saat kalau misalnya kita butuh dana besar kan kita ada asuransi dan kita bisa atur itu sehingga kita tetap punya kelebihan harta, kelebihan uang yang bisa kita sedekahkan. Ya, dan percayalah kalau kita memberi kita tidak akan kekurangan seperti Amsal 27 ayat 28 tadi. Ya, itu aja. Nanti kita foto bareng dulu sebelum kita sharing gitu ya. Kita foto